Priyanti, sarjana ekonomi, pendidikan, sarjana. Yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, Bapak Kadus, yang saya hormati Ibu Sekdes dan teman perangkat yang lain. Tidak lupa Ketua Tim Penggerak PKK yang saya cintai. Pengurus UPZ Desa Karanggedang. Mengawali kegiatan hari ini tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji serta rasul kita, sehingga pada pagi siang hari ini Bapak Ibu sekalian beserta kita semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kita sama-sama terus sahabatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebesar-besarnya kepada tim dari kecamatan dan juga seluruh yang hadir undangan pada pagi siang hari ini. Adapun maksud dan tujuan kami mengundang Bapak sekalian yang tertera di surat undangan, yaitu yang pertama, Pemerintah Desa akan menyampaikan pertanggungjawaban APBDes tahun 2021 dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan yaitu sosialisasi tentang pentingnya mengikuti di Basnas. Ada beberapa hal yang menjadi pemerintah desa mengadakan atau untuk UPZ berawal dari, perlu diketahui saja ini biar sedikit untuk sebagai pencerahan. Agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Desa Karanggedang. Mungkin itu saja Pak Kades yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat tutur kata saya yang salah. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan Ketua BPD yang diwakili oleh Ibu Dian, dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari diwakili oleh Ibu Namsiati Sarjana. Kepada beliau terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Karanggedang beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karanggedang, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten atau yang mewakili beserta timnya Pak Sahbi tetap di sini. Yang kami hormati Ketua BPD, Ketua LKMK atau yang mewakili untuk Ketua BPD-nya. Yang kami hormati, ini hadir juga beliau-beliau Bapak Kiai Bintang Pulau Cabang Parakaipun. Yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW, yang mungkin ada Karang Taruna dan lembaga-lembaga yang lain yang saya hormati dan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul silaturahim dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apa.
Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dihormati, alhamdulillah pada hari ini kita ada 2 agenda di Desa Karanggedang. Yang pertama kaitannya dengan Musdes laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDes tahun 2021 dan dilanjutkan nanti dengan sosialisasi UPZ. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kemarin saya matur sama Bu Sekdes, Bu sekalian monef aja sekalian ngeten Pak Kades nggih. Tapi ternyata ada 2 agenda. Nanti kalau 3 agenda nanti mbok mekap-mekap nggih Bu. Bu Sekdesnya yang mekap-mekap itu ngendikan monefnya lain kali mawon Bu. Dan meskipun saya percaya untuk Karanggedang itu selalu tajin nggih. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, untuk acara Musdes pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2021, untuk kegiatan ini tentunya sudah rutin dilaksanakan. Suatu pembangunan yang akan berjalan baik tentunya diawali dengan perencanaan yang baik juga, yang mantap juga. Beberapa bulan yang lalu di akhir tahun 2020 Ibu untuk sudah mulai mereng-reng sudah mendata dari masing-masing RT, kemudian dilaksanakan Musdes rancangan APBDes. Panjenengan juga diundang, ya. Kemudian penetapan, kemudian di dalam perjalanannya ada perubahan-perubahan. Panjenengan juga diundang. Kemudian yang terakhir ada perubahan lagi, semuanya diundang. Nah pada saat ini, ya, Bapak Kepala Desa akan mempertanggungjawabkan semua kegiatan tahun 2021, ya, dari anggaran-anggaran yang diterima harus dipertanggungjawabkan dan nanti akan dipaparkan oleh Bu Sekdes. Monggo kepada panjenengan semua nanti untuk mengikuti, untuk memperhatikan apakah yang sudah direncanakan sudah dilaksanakan sesuai atau belum. Misalnya kok ada yang tidak sesuai, makanya Pak ditanyakan, ini kemarin kemana ya yang sudah dianggarkan kok tidak dilaksanakan, misalnya seperti itu. Namun demikian mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga nanti acara pada ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kepada pemerintah desa Karanggedang, khususnya kepada Kepala Desa, kami terima kasih ya atas terlaksananya pembangunan di Desa Karanggedang ini. Untuk Desa Karanggedang, ya, untuk kegiatan-kegiatan dan laporan itu selalu awal Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk itu sekali lagi kami terima kasih ya. Pak Kadesnya ini yang tegas ya. Kemudian Bu Sekdesnya yang lincah. Jadi suatu pasangan yang pas klop banget ya. Sehingga kegiatan-kegiatan dapat tertata rapi dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya juga demikian. Bapak Ibu semua yang kami hormati, selanjutnya setelah pelaksanaan Musdes pertanggungjawaban, tentunya nanti segera minta evaluasi Ibu Sekdes untuk pada Pak Camat dan segera untuk penetapannya seperti itu. Bapak Ibu semua yang kami hormati, selanjutnya untuk lomba desa tadi sudah diatur, monggo meskipun hanya lewat itu secara online dan di situ banyak sekali kuesioner yang harus dijawab, tentunya untuk menjawab itu sesuai dengan kondisi yang ada. Saya yakin untuk Bu Sekdesnya akan segera melaksanakan entrinya itu untuk mengikutnya segera. Karena nanti kalau juara lombanya tidak main-main Bu, mobil. Yang disediakan mobil 11 unit nanti. Mudah-mudahan Karanggedang mendapatkan juara ini Pak Kades dan mendapatkan mobilnya. Dan kepada warga masyarakat kelurahan Desa Karanggedang terima kasih pula atas dukungan kepada program-program pemerintah.
nggih. Napa malih niki nggih ketua RT RW sebagai motor penggeraknya di masyarakat. Tentu saya yakin, saya percaya bahwa panjenengan yang di depan tentunya selalu mendukung dan memotivasi kepada masyarakat. Nggih. Terkait ada hal-hal yang kadang-kadang di masyarakat nggih ada simpang siur nggih, tentunya panjenengan yang di depan bisa meluruskan nggih. Misalnya ada bantuan nggih, apalagi kaitannya dengan bantuan nggih Bapak Ibu semua. Napa aman-aman mawon nggih tekarang gedang nggih, alhamdulillah. Biasanya kalau bantuan nggih yang tidak menerima khususnya biasanya ya mandan nyenggol-nyenggol nggih Pak. Kadang-kadang sing disalahkan ketua RT ini kepripun niku sih lha data sing dulure dewek tok napa kepripun kados niku. Tapi tidak tapi pendatanya kan sesuai dengan anu nggih Pak nggih, sesuai dengan keadaan kenyataan. Kadang-kadang justru yang tidak tahu, yang tidak mengikuti pertemuan-pertemuan yang biasanya membuat hal-hal yang kurang baik. Nah, untuk itulah tugas panjenengan ya, untuk meluruskan. Bapak Ibu semuanya hormati, kiranya dari kami cukup itu, tentunya banyak hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari yang mewakili Camat Jron kepada Ibu Amsiati Sarjana Ekonomi kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu paparan pelaksanaan APBDes tahun 2021 oleh Ibu Sekdes. Wadah kami persilakan. Monggo untuk hidangan langsung mohon Ibu untuk dinikmati sambil menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dari ngajeng ya, langsung saja. Realisasi APBDes Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Suwon Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2021. Yang pertama, ini rinciannya dulu, ringkasannya ya Pak ya. Ringkasannya itu nanti tidak jelas saya rincikan jadi satu nanti. Pertama, pendapatan di desa itu ada PAD, pendapatan asli desa. Awal pertama Rp50.990.000, terrealisasi sama. Kemudian lebih kurang 0. Pendapatan transfer kita masuk dari dana desa. Kemudian bagi hasil pajak retribusi dan bagi pajak daerah. Kemudian alokasi dana desa. Alokasi dana desa atau biasa disingkat ADD. Kemudian bantuan keuangan provinsi. Kemudian bantuan keuangan kabupaten. Ini dapatnya dari kabupaten. Awal mula kita mendapatkan DD alokasi anggaran 839.374.000. Terrealisasi sama. Oke? Kemudian bagi hasil pajak dan retribusi ini naik dari 37.614 di bulan November kita mendapatkan transfer sejumlah 41.709.800 rupiah. Ada kenaikan. Kemudian di alokasi dana desa. Di awal kita menerima paguran 369.568.400 rupiah. Ini sulit banget menatap wajah saya. 366.709, berarti kita mendapat tambahan anggaran 2.859.400. Kemudian bantuan provinsi ini didapatkan tidak semata-mata setiap desa itu mendapat, bukan nggih Bu Kasih nggih. Bu Kasih PM.
ini tidak semua desa mendapatkan, tapi alhamdulillah di desa Karanggedang, saya nggak tahu ini yang pinter Pak Kades atau siapa, ini ternyata desa Karanggedang mendapatkan dana 100 juta dari provinsi, bentuknya rabak beton. Kemudian 25 ini dari mana? 25 ini ternyata hanya terrealisasi 5 juta, yang 100 terrealisasi rabak beton, kemudian yang 20 untuk pangan Ibu Agustin ternyata terrealisasi, ya. Jadi kami pangkas anggaran 20 juta untuk tahun 2021 untuk pertanggungjawaban hanya menerima 5 juta untuk kegiatan KPMD, ya. Kemudian bantuan keuangan kabupaten, alhamdulillah Karanggedang menerima lagi, jumlahnya awalnya kan 50 juta, kemudian kita terimanya di sana hanya 45 juta. Kok di situ 5 jutanya apa? 45 untuk bantuan drainase di Kali Sapi, yang 5 juta untuk PEKI. Karena apa? Di sini posnya hanya satu, nggak mungkin saya kasih di sini PPK bantuan kabupaten Brebes, karena di sini posnya hanya satu. Pokoknya yang dapatnya dari kabupaten dijadikan satu, jadi 45 ditambah 5 juta yang PPK, ya. Kemudian jumlah pendapatannya sekian, 1.044.546.800 rupiah ini di awal, ya, di anggaran awal. Kemudian di realisasinya sekian, berarti kita bertambah apa berkurang? Bertambah. Bawahnya lagi Mas, belanja. Untuk belanjanya, kalau ini hanya ringkasannya saja. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Awalnya kita menganggar 485.253.311, realisasi 517.000. Mas, nggak ingat kan Mas? Itu gambar apa itu? 517. Nah, 517.744.94.000. Bidang pelaksanaan pembangunan ini isinya pembangunan di Desa Karanggedang selama 1 tahun. Dari 509.231.500 rupiah, kita terrealisasi 636.500.500 rupiah. Terus kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan dari 242.400.000 kita terrealisasi 209.765.000. Yang bidang keempat pemberdayaan masyarakat 86.767.500, terrealisasi hanya 17.067.500 rupiah. Bawah sendiri penanggulangan bencana ini terkait dengan COVID, BLT dan lain sebagainya. 49 awalnya kita menganggar 49 juta, tapi terrealisasi kita harus menganggar sesuai juklak dan juknisnya yaitu 78.757.000 rupiah. Itu untuk yang BLT dan COVID. Oke, setelah ini kita buka APBDes rincian. Sambil ditulisan ini, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pembangunan di 2021. Ini yang pertama, pengugahan lapangan. Oke. Niku lapangan di Uru itu di RW 2 untuk paket dari APBN, oke. Kemudian yang kedua, pembangunan lapangan voli. Niku lapangannya ingkang sampun dicor nggih. Itu di RW 2. Pokoknya untuk tahun 2021 ini RW 2 menjadi peringkat ranking nomor 1, nggih. Di RW 2. Kemudian rabat beton dari APBN juga di RW 2. Tempundi niku nggih teng daleme Pak Prayut Ngaler. Petil separo niku dari dana APBN. Kemudian dari dana provinsi dilanjutkan lagi sampai ujung jalan raya. Jadi itu dua dana, sumber dananya 2 dari ADD dan 1 lagi dari provinsi disambung dari RW 2. Kemudian
Drainase Simalang 125 meter dari APBN. Tirsa nggih, drainase pemasangan batu Simalang dari depannya Bapak Abdul Rahman almarhum ngidul, nggih. Nggih. Itu yang dananya tadi 45 juta dari kabupaten, dari tempatnya Yatno nggih Tirsa. Nah, idul saluran irigasi kan Nasruddin nanti kok kan memperlancar saluran irigasi. Niki mangke kula singgung-singgung men Pak. Niki Pak Kiai Nasruddin lek ngendika sapa wonge sing ngampet-ngampet banyu aliran air bakal ning kono dipampet juga lho. Serem lho ya. Sing ngrengok aduh. Oh iya kan sampai ya Allah kan. Berarti nek daleme wonten saluran mboten usah dene lemahku nggih liwat saluran irigasi ampun nggih Pak niku. Medeni mangke kuburane Pak Nasruddin sangat mengena banget kemarin pengajiannya ke Jantung. Terus drainase lingkungan RW 1. Nggih. Itu ada 100 meter dari APBN. Kemudian plat deker di RW 1 dan RW 2. Kasih kemudian plat dekernya Pak Puatno di sebelah mana? Lupa ya. Deketnya Pak Hadi Mustaq sama Mbak Sedia. Perbaikan ruko depan sana itu yang yang sekarang dipakai untuk cucian ya. Oke. Terus kemudian PAUD ini sudah selesai di RW 1. Itu pembangunan di 2021 ada 10 kegiatan. Ini 10 kegiatan tidak murni semua dari Dede Bu Am. Kita nyari-nyari sendiri. Soalnya Dede sering dipotongi. Saya itu nelangsak nih. Harus dianggar-anggar Covid lagi. Dianggar Covid lagi ya. Jadi kita gimana caranya Pak Kades ini saya sih cuma duduk manis bikin proposal. Baik Pak Kades yang ke sana-sana. Jadi terima kasih nih Pak Kades ya. Diteruskan kembali ya Pak di tahun 2022. Kemudian PBB di tahun 2021 alhamdulillah Desa Karanggedang lunas nggih Bu nggih. Lunas sejumlah 212.360.434 rupiah. Dilunas untuk Desa Karanggedang laporan PBB 2021. Dan 2002 dibayar kembali nggih Pak. Yes, ini sudah mulai SPPT. Kalau ada nama misalnya Pak Suwiknyo kan atas nama Bapak Suwiknyo SE. Tapi kalau di SPPT punya Suwikni Pak harus segera laporan ke Balai Desa. Takutnya kan salah nama. Nah, itu segera agar jangan cepat bayar pajak. Terima kasih. Ini rinciannya. Mas juga APBDes ya. Tadi di rincian mungkin dengan ngapa bae angkane gede. Ketone mah gede banget, Pak. Dijelentrehna sebulane kurang, nggih. Nah, ngoten iki. Pendapatan tadi sudah saya bacakan sesuai transfer. Bapak dari Basnas sabar menunggu saya ya Pak 10 menit lagi. Nah, ini namanya Silta Pak, betulnya gede banget. Pak Kades gajinya 36 juta dibagi rolas Pak. Nah di sana 36 juta ya Allah kan banget dibagi rolas berarti berapa? Ya, jadi Pak Kades niku di sini cuma caranya legan boleh ngomongan. Gajinya ini 3 juta 1 bulan plus gempok. Dipotong BPJS dan lain sebagainya. Tapi Pak Kades di sini berjuang untuk desa nggih. Karena bukan maksud gimana, memang Pak Kades di sini untuk mengabdi ke desa, balik lagi ke kampung halaman. Perkenalan ini Pak dari Basnas. Pak Kades ini tadinya dari Bogor. Terus ke sini. Nggih. Oke. Kemudian ada BPJS perangkat desa nih bagi perangkat desa yang mau mencalonkan diri tahun kapan Bu. Nah, ini ada BPJS yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kebumen untuk perangkat desa. Perangkat desa sak istrine sak anak-anake ditanggung pemerintah. Jadi podo isuk daftar perangkat desa. Oke. Kesehatan ditanggung pemerintah desa. Kemudian tunjangan BPD, gede temen, rolas juga sangat terus dibagi rolas. Jadi ini harus daftar BPD
pikir-pikir dulu, tapi harus semangat, nggih. Soalnya gajinya sekian. Kemudian bawahnya lagi, ini untuk belanja barang dan jasa, saya mungkin ini dari operasional pemerintah desa. Bawahnya yang realisasi Mas, bukan yang realisasi. Saya bacakan saja nggih di sini. Contoh operasional pemerintah desa. Ini 70 juta 753.11, ini terrealisasi 70 juta 924.000 rupiah. Kemudian tunjangan BPD 12 juta 900.000 rupiah. Kemudian operasional BPD setahun niku 8 juta, 7 juta nggo operasional, 1 juta buat kinerja. Kalau kami sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD, melakukan laporan LKPJ, berarti tugasnya BPD membuat laporan kinerja dalam jangka waktu 2 bulan, ya Bu Sekretaris. Nanti kalau saya sudah laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD, BPD segera membuat laporan kinerja dengan biaya 1 juta secukupnya, dicukup-cukup. Nah, kemudian penyediaan insentif RT RW. Di sini tulisannya besar 12 juta. Neng dibagi setahun entuke pisan tok. Lah iku nek arep masa lebaran. Nek aja ngagi saya nek guru ana duite ya. Biasanya terimanya 600 potong pajak. Paham nggih? Bawahnya lagi. Musdes ya iki, musdes seperti ini. Musdes dari awal Ibu Am tadi menerangkan, dari musdes perencanaan anggaran di tahun 2020 pasti Bapak ditimbali wingi kon gawe RKP. Setelah bikin RKP diwujudkan lagi menjadi APBDes 2021, kemudian dirincikan. Setelah dirincikan ada perubahan Covid lagi, undang lagi, musdes lagi perubahan. Setelah perubahan sampailah di saat kita akhir tahun, yaitu laporan realisasi APBDes. Jadi apa yang dilaksanakan di tahun 2021. Bawahnya dokumen RKP. Dokumen RKP itu wadah sebelum jadi APBDes, rencana kerja pembangunan desa. Jadi sebelum adanya APBDes kita harus membuat RKP atau rencana. Jadi kalau RKP itu semua mencakup, kok kebetulan misalkan Pak Kiai Sunopo nih bening RKP ada kok di APBDes nggak ada. Jadi nyuwun sewu, tidak semua yang di RKP itu terrealisasi di APBDes, tergantung anggaran yang ada disesuaikan dengan frekuensi yang harus dilaksanakan. Misalkan jalan itu tidak digunakan untuk beberapa orang banyak, nah berarti manfaatnya tidak mencakup banyak, jadi itu di nomor nantikan, tapi sudah masuk RKP. Kalau sudah masuk RKP tahun sebelumnya, belum masuk ke APBDes tahun itu, besok akan diangkat menjadi prioritas tingkat pertama. Misalkan aspal, wis ngayem-ayem RW1 kan tahun besok mau dapat aspal, wis karena kemarin nggak terrealisasi ya Pak Kades, diangkatlah menjadi prioritas 2022 dari Musola Baitussalam sampai dengan ujung RW 1 di aspal. Jebulane ono Covid maning dipangkas lagi, belum jadi mendapatkan prioritas 2000 untuk 2022. Oke. Bawahnya lagi untuk LPJ LKPJ pembuatan seperti ini sejumlah 2 juta untuk 1 tahun. Kemudian sistem informasi desa, alhamdulillah untuk Desa Karanggedang kemarin mendapat peringkat berapa saat? Kelima untuk SID ISO Kabupaten Kebumen dari 449 desa. Dari 449 desa kita kasih plus buat Mas Taat dan Ibu Kurniawan, mendapat peringkat 5 se-Kabupaten Kebumen untuk seluruh desa se-Kabupaten Kebumen, ya.
ditingkatkan lagi kinerjanya Mas Taat untuk IT-nya. Semoga tahun kedepannya kita bisa menjadi peringkat nomor 1 hadiah komputer ya Pak Kades. Kemudian untuk pembayaran pajak desa ini setiap tahun ini 40.800.000. Tapi sejak kepemerintahan dan kepemimpinan Bapak Haji Sutopo, seluruh perangkat desa harus membayar pajak tepat waktu dan harus dibayar sendiri, tidak digabung dengan bondo desa. Jadi kita hanya mendanai pajak sejumlah 20.800.000. Pak Kades bengkok ke sepiro, pajaknya meh 9 yuto. Segera dibayar nih Pak nggih? Saya tunggu. Kemudian untuk kegiatan pembangunan tadi, saya tuh kebenaran bukan seperti ini sekali lagi Pak Kades. Kemudian bidang 2 pelaksanaan pembangunan, bisa dicek ya. Pelaksanaan pembangunan di sini tadi sudah saya sampaikan, ada TPQ, ada rapat beton, itu jumlahnya terpampang di sini. Mau saya bacakan? Saya tadi sudah janji 10 menit ke Pak Basnas, jadi saya singkat saja. TPQ menghabiskan uang berapa? 31 juta. 170 sudah selesai, bagus bangunannya di RW 1. Bawahnya Mas. Bawahnya. Penyuluhan dan pendidikan untuk masyarakat. Ini apa Bu? 4 juta. Ki nggo ngurusi wong edan ya Bapak Ibu. Ini nggo ngurusi wong edan, dikirim ke rumah sakit, dikirim pengobatan. Ini ada. Nggih, untuk pelatihan pendidikan masyarakat sing dilatih siapa? Yang dilatih wong sing ngurusi ning omah. Latihan nginungi obat, caranya bagaimana? Nanti sosialisasi dari Puskesmas. Kemarin habis uangnya untuk buat ngirim ya, buat ngirim ke Magelang, buat ngirim ke sana kemari. Kebetulan di RW yang paling banyak itu RW 2 ya saudara-saudara, banyak orang edan. Jadi saya mohon sama Pak Kadis 2 untuk menetralisir para anggota keluarganya. Jadi mungkin yang menjadi masalah itu keluarga, jadi banyak yang stres untuk RW 2. Iya, ini barang tambah-tambah terus. Kemudian dari kegiatan PAUD 2 PAUD, Putra Mandiri 1, Putra Mandiri 2, kemudian TPQ 1, 2, sekarang ada TPQ Al-Istiqomah, tolong ditingkatkan kembali. Kemarin saya melihat hot meal nih di Kalisambi. Wah, saya ternyuh sekali ya kan, semua TPQ seperti itu, saya bangga sekali ya. Jadi itu mohon ditingkatkan TPQ yang lebih baik, yang mencerdaskan, membuat anak kita menjadi punya pendidikan agama yang bagus. Semua kami dukung, dan apabila minta bantuan segera lapor Pak Kades ya. Pokoknya TPQ Al-Istiqomah, TPQ Al-Amin, TPQ Tengah, TPQ Barat, pokoknya ayo kita dukung semuanya. Agar si jine 3 juta, ya 3 juta kabeh. Si jine 2 juta, 2 juta kabeh. Iya Pak. Bawahnya ini dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi atau miskin Pak Bu. Setiap tahun di Desa Karanggedang itu memberikan santunan kepada siswa miskin. Siswa miskin itu artinya siswa yang berprestasi, tapi beliau anak-anak itu termasuk dalam DTKS. Artinya dalam lingkungan sekolahannya seperti itu, perlu kita bantu. Memang setiap tahun kita baru bisa mendanai 20 anak. Kalau nanti ditambah lagi ya alhamdulillah dananya nggih, tapi tetap setiap tahun kita ngasihnya ya tas, ya buku, seperti itu. Nggih, mungkin karena Bapak Ibu enggak diundang pas penyerahannya, jadi apa iya kayak gitu. Tapi nggih, setiap biasanya puasa kita manggil anak-anaknya untuk menerima tas dan bukunya. Nggih. Bawahnya terus bidang kesehatan. Ibu-ibu posyandu itu setiap posyandu kan menyediakan PMT. Itu nombok dulu nih Bapak Ibu. Nah, setiap tahun di bulan Desember itu kita bagi. Kemarin kita danai 19.500.000, nggo 10 posyandu setahun. Jelas kan? Kasihan sekali. Mungkin tahun depan bisa ditambah
tambahkan lagi. Karena apa? Semakin banyak lansia, kan malah banyak lansianya sekarang sama balitanya. Makanya mungkin jenengan SD semakin lama semakin sedikit Pak Kades muridnya karena KB-nya berhasil, ya. KB berhasil, tapi lansianya soyo oke. Nah, untuk tambahan makanannya banyak keserap ke lansianya, karena lansianya kok semakin lama semakin banyak ya Bu. Balitannya sedikit, mungkin lantasin produksi, ya. Jadi itu sedikit. Terus SD-nya jadinya dalam pengawasan dinas pendidikan mungkin awal-awal direkrut muridnya sidik sama sidik, ya berarti KB-nya berhasil. Bawahnya atas penyelenggaraan siaga kesehatan 69149. Ini yang kemarin COVID di Karanggedang. Berapa jumlahnya Bu? Bisa enggak? COVID di Karanggedang jumlahnya berapa? 56 orang ya Bu. 56 orang di tahun 2021. Sembako ping 500.000 ditambah penyemprotan dan sebagainya, peralatan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kurang Pak Kades ini ngomongnya sama enggak apa-apa ya Pak Kades. Bawahnya lagi. Pembangunan rehabilitasi. Pembangunan rehabilitasi pengadaan sarpras sarana 5.500.000. Ingat apa ini untuk apa kemarin? Sarpras ini kegiatannya untuk ADD, tapi dialihkan lagi untuk kegiatan sarpras di bidang peralatan kesehatan. Ini Ibu Kades, ini terutama bidangnya Ibu membelikan timbangan. Nah, di setiap posyandu, ingat nggak Mbak? Terus tensi Bu, jadi segi tensi nggak perlu jauh-jauh ke puskesmas. Di setiap posyandu sudah disediakan dengan angka 5.500.000 buku tensi karo timbangan di setiap posyandu. Yang usianya 45 tahun ke atas, ini termasuk lansia, harus ikut lansia Ibu. Masa lansia orang wis ditukokke timbangan, ditukokke tensi sing positif, padahal cek darah di setiap posyandu, posbindu itu sudah ada. Orang bayar Pak, biyen itu 30.000, sekarang gratis cek darah. Nggih? Monggo, yang usianya 45 itu berarti lansia ya Bapak Ibu ya. Jadi ikut posbindu. Tapi kalau di data lansianya bukan posyandu itu beda lagi. 60 baru ditulis. Iya. Contoh PKH di data kami nek wong usia bisa midak 5 nembe iso uli usulan bantuan PKH. Berarti urung termasuk lansia yang 65 ke bawah kalau untuk kriteria PKH. Ngoten nggih? Jadi kriteria di masing-masing itu berbeda. Kemudian bawahnya promosi kesehatan, hidup bersih, sehat dan pembinaan. Bawahnya ini untuk kegiatan senam, promosi kesehatan. Ini dulunya 11 juta, realisasi 11 juta itu seminggu pisan, sebulan ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, dikali 1 tahun. Setiap senamnya membutuhkan dana kurang lebih 150.000 kali 1 tahun. Tapi untuk tahun 2022 hanya kami danai 5 juta saja. Entek senam yang ono, senam yang ono, anane 5 juta. Yang ini kan tahun kemarin. Bawahnya. Nah, ini yang pekerjaan umum. Ini tadi sudah saya sampaikan, pekerjaan umum itu ada 10 kegiatan. Sudah dijelentrehkan ini. Pembangunan jalan ini 201.580 ini tadi ya yang Rabat Beton itu sudah disampaikan kan tadi 2 kegiatan dari provinsi maupun dari dana desa. Bawahnya jalan usaha tani atau rehabilitasi pengerasan tadi yang 22.240 di daerah RW 1. Bawahnya sudah dijelaskan tadi ya. Terus ini jembatan desa ini plat deker 10 juta. Terus
pembangunan ini kenapa seperti ini ya, kok nggak ditulis itu sih Bu, drainase kayak gitu, kenapa? Tidak bisa Pak, aplikasi di Siskuedes tidak bisa menulis seperti itu. Kami hanya mengikuti aplikasi di online. Jadi ini ngetik seperti ini, hanya kami mengetik klik 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 langsung keluar seperti ini. Tidak bisa merubah ini. Hanya kami rinci sendiri. Oh ini kegiatan ini, oh ini kegiatan ini, seperti itu. Pengamanan tebing ini di daerah Simalang bawah. Jadi kita harus hafal kode-kodenya ini. Kalau kode-kode ini, oh kalau drainase dimasukkan ke rekening ini, kegiatan ini, penyelenggaraan festival kepemudaan dulu ini kami menganggarkan hampir 30 juta ya Pak, mau gerpayangan ini ngurus siga Pak, buang duitnya belum neng covid tinggal 5 juta, mau ngapa? Mau lomba puisi lah, mau nang bocah SD, SMP pun pada puisi ini pendopo ngoten nggih. Jadi kegiatan pemuda bal-balan ora sudah kabeh karena nang Covid mbok dicekelen Pak Kapolsek. Bawahnya pelan-pelan ya. Saya meliriknya Pak Basnas itu Bang. Nih, prasarana kepemudaan. Akeh temen apa bae niki tadi lapangan ya. Lapangan pengurugan, kemudian pembuatan lapangan voli. Ya, ini dijadikan satu jumlahnya. Bawahnya banyak Pak memang kalau satu persatu. LPMD, Pak LPMD mana? Pak Pandoko. Oh iya. Ke Jakarta. Oh ke Jakarta. Ini dananya LPMD 3,5 juta ya, anggotanya mau ada yang hadir 3,5 juta setiap tahun. PKK ini Bu baru bisa menganggarkan 12 juta setiap tahun. Tahun depan 14 insya Allah kalau nggak diturunkan lagi. Bawahnya lagi untuk KPMD dari provinsi ya, ini 5 juta. Ini ada sendiri KPMD. Mas Yuli mana Mas Yuli? Ketua KPMD. Oh, ke Surabaya. Bawahnya Pak RT hadir ya, Pak RT. Bawahnya tidak pemberdayaan masyarakat. Ini ngurusi P3A nggih. P3A kasih ngoprek-ngoprek. Saniki saluran irigasi tertata nggih. Sing sering diresiki nggih. Nah, itu namanya Dharma kita zaman siki dijenengi P3A. Nah, dengan dana ini makan minumnya apa segalanya dari dana ini dicukupi. Cukup ora cukup 1 tahun 5 juta. Bawahnya Bimtek perangkat desa mungkin sudah pinter, yang sudah pinter, tapi setiap tahun kita tetap untuk Bimtek ya Ibu. Besok ada Bimtek lagi dari kecamatan atau dari dinas mana nanti ada yang ngajari perangkat desa. Karena apa? Setiap tahun aplikasi Bu, setiap bulan kadang ganti Bu Agustin sampai pusing kepalanya. Jadi aplikasi online itu berubah-ubah seperti IDM, Siskuedes dan lain sebagainya. Ada 7 aplikasi online yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa. Ini ganti-ganti setiap kadang kegiatan sudah dikerjakan ganti lagi. Spam ada lain sebagainya ganti lagi. Bawahnya jadi harus perlu ditingkatkan kinerjanya, harus bisa komputer khususnya untuk KUR karena kepala urusan membidangi administrasi. Jadi KUR saya ada 3 sudah canggih-canggih. Mas Toto KUR tata usaha dan umum, Mas Taat KUR perencanaan pembangunan selama 1 tahun, terus KUR saya keuangan cantik dan semok itu Mbak Dian prihatin, canggih-canggih komputer saya nyaman. Bawahnya kapasitas BPD sudah pinter, tapi memang harus dididik nih Pak Prapto. Ini setiap bulan sama Mas Puan setiap tahun harus terus belajar seperti belajar kinerja atau belajar tentang perdes harus hafal dan Ibu. Kalau BPD harus hafal perdes nomor ini. Bawahnya bidang koperasi kosong. Ini dulu koperasi kita rencanakan mau memberikan sumbangan Pak Kades kepada yang punya warung-warung kecil, memberikan etalase. Ini dipangkas Covid ya jadi
Bidang penanggulangan bencana atau darurat. Ini yang tadi terkait masker, pemberian masker, hand sanitizer. Pernah ibu dijujuki masker 20-an satu rumah? Nah itu namanya dari sini sama hand sanitizer. Orang gede ya apa pasti penting di sini ya, cilik gitu. Ini darinya dari sini. Oke, semuanya sudah selesai. Ya, yang ini termasuk tadi yang dijelaskan BLT. BLT Karangkedam untuk tahun 2021 jumlahnya 40 KPM. Untuk tahun 2022 94 dikurangi menjadi 86 KPM. Jadi tahun 2022 86 KPM BLT belum menerima uangnya. Baru ngomong. Oke, ini dilihat bawahnya Mas. 19.525.686. Kemudian dana dari 20 juta yang pernah disertakan modal dulu kan ada ya. Kita akan memberikan ke BUMDes 20 juta. Mana BUMDes? Mas Setia Pramono. Kita memberikan 20 nih ngurung si dorongan dana nih. Akhirnya dikurangi tidak menerima 20 juta ya, tidak terrealisasi. Akhirnya 20 juta yang tidak terrealisasi dikurangi sisa anggaran yang atas karena tidak menjadi penyertaan modal. Jumlah yang diterima di kas sekarang RKD-nya Mbak Dian ini di rekening 476.936.000 modalnya Pak Kades tahun 2022. Oke, ini sisa yang ada di rekening kita. Ini sudah sesuai baik buku kas di online, buku kas di offline. Ibu Edukasi ini sudah sesuai laporan kami, baik ikhtisar APBDes maupun online-nya disesuaikan sama persis dan tidak boleh oleng satu angka pun, karena satu angka tidak sama ini dicek dari rekening semua. Karena apa? Sama inspektorat itu tahu kita hari ini mengambil uang berapa, inspektorat tahu, BPD tahu, sekarang bukan Dispermades namanya, PMD, Dinas PMD itu tahu. Karena apa? Setiap ngambil itu online, saya ngetik klik gitu, berbendahara berangkat, di sana mencairkan, BPD ngeling dengan semua dinas, jadi tidak ada bentuk penyelewengan, tidak bisa. Karena apa? Saya di sini online, bendahara ngambil di bank, banknya langsung ngeling dengan inspektorat dan ternyata mulai tahun 2021 sudah semua online. Laporan pun sama. Kalau saya satu tidak di SPJ-kan saja, PMD tahu. Karena apa? Bentuknya sudah laporan akhir tahun, realisasinya online. Seperti itu nggih. Jadi semua anggaran dari desa itu sekarang bentuknya online, tidak ada yang serba offline, semua online. Hanya SPJ-nya masih bentuk print out seperti itu. Dilaporkan dan diverifikasi oleh monitoring dari Kecamatan Serung. Jadi tidak bisa oleng karena semuanya bentuknya online. Mungkin dari saya laporan pertanggungjawaban yang diwakilkan Pak Kades kepada saya selaku koordinator APBDes 2021. Saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, misalnya kok tadi ada yang tidak dibaca, itu mungkin karena saking cepatnya tidak kebaca. Misal seperti TPI itu nggih, itu setiap tahun bergulir yang 5 juta. Kemarin Alhidayah, terus kemarin besoknya di timur atau di tengah bergulir yang 5 juta bantuan kabupaten. Sedikit ya. Jadi secara maraton penjelasan mungkin datanya secara jawabannya secara singkat saja. Itu ada tadi 31 untuk TPG RW 1, apa saya dengar, saya salah dengar atau salah lihat itu karena TPK sama PAUD sama TK itu rekeningnya jadi satu. rekeningnya namanya sama. Tapi di sisi RAB kami terpisah-pisah. Ini kan APBDes. Nah, APBDes itu punya anak lagi Pak, namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya, itu dipisah-pisah. Antara TPK, TK, kalau ini kan APBDes, jadi jumlahnya. Nah ini ya. Yang mana? Yang 31 itu PAUD. Setuju itu. Nih. Oh, nggih. Saya belum dengar dari TPG-nya, atau mungkin saya tidak dengar PAUD dan secara maraton dengan PAUD, TK,
Ini. Oh gitu ya. Oh ya saya ulangi. PAUD, TPQ, ya harus itu ya. Ini udah PAUD, TPQ ini dibagi beberapa TPQ, berapa PAUD seperti itu. Kalau di aplikasi namanya cuma itu. Berarti bukan hanya saya tapi Pak Haji juga. Oh iya, berarti memang belum masih bantu ya. Iya Pak Haji, ya. Berarti saya yang bacanya kurang komplit. Oke. Apabila kurang jelas kurang. Ini memang ya PAUD, TK ini kalau ada bantuan ke TK ya maksudnya ke sini juga. Tapi di RAB saya di sana sudah terinci sendiri-sendiri. Ya, meskipun di sini memang rekeningnya jadi satu. Pak kan berarti kalau kurang jelas karena saya tadi tanya berarti bila saya yang kurang jelas belum. Bukan, tapi karena Bapak saking mengikuti. Yang lain Bu? Yang lain Bu ada pertanyaan mungkin? Ada sih sampun nggih. Bisa disetujui Pak Bu terkait pembangunan fisik maupun non fisik untuk 2021? Oke. Sampun diterima Pak. Berarti tugas kita melaporkan kepada BPD untuk segera dibuatkan evaluasi ke Camat Solo. Mungkin dari saya cukup itu ya, Bismillahirrahmanirrahim di Corona Kipas Angin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya dari Bu Sekdes dan terima kasih juga